Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dengan NIM C2401131008. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara penggunaan aplikasi Mega 11. Nah, untuk itu kita dapat memulainya dengan mencari terlebih dahulu data-data dari suatu spesies menggunakan NCBI. Nah, kita bisa klik NCBI di Google. Lalu kita bisa di kolom ini kita bisa mengetikkan nukleotida. Setelah itu kita bisa menuliskan di sebelahnya, kita bisa menuliskan nama spesies yang akan kita cari. Itu spesies yang saya cari adalah Pangasius Hypophylamus. Nah, setelah itu jangan lupa kita tambahkan COI di belakang nama si spesiesnya. Lalu kita bisa mulai search. Nah, kita bisa pilih di bagian yang pertama. Nah, setelah itu kita bisa scroll ke bawah hingga menemukan data origin. Nah, data origin ini adalah data yang akan kita pakai di Mega 11. Lalu kita salin, dan jangan lupa kita menyalin nama spesiesnya dan kode gengbeng dari si spesies tersebut. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke aplikasi Mega 11-nya. Kita bisa salin terlebih dahulu di dalam Word, atau si data-data tadi kita bisa salin terlebih dahulu di dalam Word atau Notepad. Nah, ini saya menyalin si spesies ini di dalam Word, dan ada beberapa spesies lainnya. Nah, saya memiliki beberapa spesies, yaitu di mana ada spesies Pangasianodon hypothalamus, ada Pangasius convolvulus, dan ada Helicopagus wandersi dan Corydorai geproi, di mana spesies-spesies ini yang akan saya amati cara kekerabatannya. Nah, setelah itu kita mulai mengcopy data yang telah kita dapat tadi. Lalu kita bisa salin. Lalu kita masuk ke aplikasi Mega 11. Nah, setelah terbuka aplikasi Mega 11-nya, kita langsung saja mengklik aplikasi file, lalu edit text. So, kita salin data-data yang telah kita dapat. Lalu kita bisa blok kembali, lalu kita pencet utilities, remove itu. Lalu kita blok kembali, lalu utilities, kita margin multilateral. Nah, setelah itu kita blok kembali. Lalu kita pindahkan data yang tadi ke dalam align. Nah, setelah itu kita bisa memencet creative and new alignment. Lalu kita bisa memencet DNA, mengklik DNA, lalu kita klik si data yang telah kita dapatkan ke dalam sequence 1. Nah, dari dalam kolom ini kita dapat mengubah dengan nama dan kode gengbeng dari spesiesnya. Nah, kita salin, lalu kita tempel ke dalam kolom sequence 1. Nah, setelah itu kita ulang di spesies kedua, yaitu dengan memencet tanda plus atau tambah. Lalu kita salin kembali data-data dari spesies kedua. Nah, setelah itu kita masuk edit text, lalu salin kembali, habis itu block, utilities, format select sequence, remove. Setelah itu kita
ulangi lagi seperti tata cara yang awal. Kita masukkan jenisnya, jenis dan kode. Nah, setelah itu kita mulai ke spesies ketiga. Kita pencet plus lagi. Setelah itu kita masukkan kode yang ketiga, kode dari spesies ketiga, salin, lalu kita masukkan ke dalam edit text. Setelah itu kita blok, lalu kita copy, remove, blok lagi, lalu kita purpose select, begin multi, lalu kita masukkan ke dalam si data align itu tadi. Kita masukkan di kolom sequence 3. Lalu di kolom sequence 3 ini seperti biasa kita masukkan nama spesies dan kode gangbangnya. Nah, setelah disalin, kita bisa lanjut ke spesies ketiga. Sama seperti tadi, kita pencet tambah, lalu kita pergi ke Word, kita salin kode-kode dari spesies ketiga, lalu kita klik edit text, lalu seperti tadi kita copy, lalu kita salin, lalu kita blok utilities seperti tadi, cara seperti tadi. Nah, setelah itu kita simpan di kolom keempat. Nah, setelah itu kita bisa melihat dari keempat data tersebut. Nah, setelah data terkumpul, kita bisa memencet alignment, lalu kita pencet alignment by itu, lalu kita pencet OK. Setelah itu kita bisa mengetahui perubahan dari si data-data tersebut. Nah, untuk data yang ada stripnya ini kita harus menghapus itu dari awal hingga ujung si garis strip. Kita hapus. Nah, setelah kita blok terlebih dahulu. Setelah blok, kita delete. Nah, setelah di delete kita geserkan itu ke depan, apakah masih ada garis-garis seperti tadi atau tidak. Nah, jika masih ada garis-garis seperti tadi, bisa langsung kita hapus saja. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita hapus. Nah, setelah itu kita langsung pergi ke data, lalu pergi. Nah, untuk bagian ini yaitu bagian kita langsung mulai ke polygenik. Setelah itu kita pencet control text maksimum, lalu yes. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini mulai terlihat dari pohon polygeniknya, dimana di sini kita bisa mengetahui jarak kekerabatan antara spesies yang satu dengan spesies yang lain. Kita bisa lanjut ke distance. Kita compute
data, lalu yes, kita klik OK. Nah, di sini ada tabel nilai-nilai yang menandakan jarak kekerabatan dari satu spesies satu dengan spesies yang lain. Ketika spesies satu ini bernilai kecil, berarti spesies satu dengan spesies lainnya itu berdekatan, sedangkan ketika spesiesnya itu bernilai besar, berarti spesies yang satu dengan spesies yang satunya lagi berjauhan. Lanjut ke bagian TA data. Nah, langsung ke statistik, nukleotida itu langsung klik OK. Nah, dari situ kita dapat mengetahui situ terdapat data-data dari mulai timin, sitosin, adenin, dan guanin. Di mana timin ini dia sangat mendominasi karena nilai dia paling tinggi di antara yang lainnya. Nilai dia tertinggi adalah 32,1, sedangkan yang lainnya itu hanya 20-an ke bawah. Nah, sekian video tutorial Mega dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.